Oke, kami dari kelompok 2 ingin menjawab soal kedua dari soal UTS Perdata. Kelompok kami ada Davina Asih Shafira, Tri Aprilitia Agri, saya sendiri Nikos Christiansen, Teresia Gabriela, Amelia Putri, Taskia Ashifa Mariam, Feby Welga Putri, dan Reza Ferdiansyah. Kasus kedua. Jadi pada tanggal 20 Februari 2022, Anies membeli jam tangan. Pada tanggal 25 Februari 2022, Betty meminjam jam tangan tersebut kepada Anies dan setiap hari pada saat kuliah, si Betty memakai jam tangan tersebut sehingga teman-teman kuliah Betty menganggap bahwa jam tangan tersebut adalah milik si Betty. Charlie tertarik pada jam tangan yang dipakai Betty. Kemudian Charlie membeli jam tangan tersebut. Karena jam tangan tersebut adalah kepunyaan Anies yang dipinjam Betty. Ternyata si Betty menjual jam tersebut kepada Charlie. Maka Anies menggugat Charlie ke pengadilan. Oke, pertanyaan pertamanya yaitu, apakah Charlie dikategorikan sebagai bezit terjujur? Dalam KUH Perdata, bezit adalah kedudukan menguasai atau menikmati suatu barang yang ada dalam kekuasaan seseorang secara pribadi atau dengan perantara orang lain. Seakan-akan barang itu miliknya sendiri. Adapun orang yang menguasainya disebut beziter. Kata seakan-akan mengandung makna bahwa barang yang ada di tangan beziter merupakan miliknya. Namun secara yuridis belum tentu dia sebagai pemiliknya. Itu dari saya, mungkin ada teman yang ingin menambahkan. Baik, saya akan menambahkan jawaban dari Lydia. Saya akan menjelaskan mengenai bezit yang beritikat baik atau beziter yang jujur. Apabila si pemegang kedudukan berkuasa memperoleh kebendaan dengan cara memperoleh hak milik, di mana ia tidak mengetahui akan adanya cacat atau celah yang terdapat di dalamnya. Pasal 531. Seorang beziter itu beritikat baik apabila ia pada saat memperoleh hak miliknya, ia tidak mengetahui cacat yang terdapat dalam dasar perolehan hak miliknya. Perlindungan hukum yang diberikan kepada beziter beritikat baik diatur pada pasal 548 KUHP Perdata, yaitu sampai saat kebendaan itu dituntut di pengadilan, ia harus dianggap sebagai pemilik kebendaan. Ia karena kadaluarsa dapat menjadi pemilik. Sampai saat kebendaan dituntut di pengadilan, ia berhak menikmati segala hasilnya. Ia harus mempertahankan dalam kedudukannya. Jika diganggu atau dipulihkan kembali, jika kehilangan kedudukannya itu. Yang kedua itu ada bezit yang tidak beritikat baik atau bezit yang beritikat buruk atau bezit tidak jujur. Menurut pasal 532 KUA Perdata, bezit yang beritikat buruk ini apabila si pemegang kedudukan berkuasa mengetahui bahwa benda yang ada padanya bukan miliknya. Nah, kapan sih seseorang dapat dikatakan sebagai bezit yang beritikat buruk? Seseorang dapat dikatakan sebagai bezit yang beritikat buruk pada saat perkaranya dimasukkan ke pengadilan, di mana dalam perkaranya itu dikalahkan. Baik, setelah mendengar pemaparan dari teman-teman saya akan memaparkan mengenai penyelesaian soal A, yaitu apakah Shirley dikategorikan sebagai beziter jujur. Maka berdasarkan pasal 531 KUH Perdata, kedudukan Shirley adalah beziter jujur karena ia memperoleh hak milik jam tersebut tanpa mengetahui celah atau permasalahan yang terdapat pada hak milik jam tangan tersebut. Karena dalam kasus tersebut, teman-teman kuliah Betty menganggap bahwa jam tangan tersebut milik Betty. Baik, sekian dari soal pertama, mungkin akan dilanjutkan dengan soal kedua. Oke, jadi soal yang kedua adalah apakah gugatan Anies terhadap Charlie dapat dikabulkan oleh hakim? Nah, jawaban saya adalah berdasarkan pasal 529 KUH Perdata, gugatan yang dilakukan si Anies ini terhadap Charlie tidak dapat dikabulkan oleh hakim dikarenakan yang seharusnya digugat adalah Betty. Baik, saya akan menambahkan jawaban yang sudah dipaparkan oleh Nicholas, teman saya Nicholas sebelumnya. Seperti yang dicantumkan dalam pasal 532 KUH Perdata, dalam hal ini dinyatakan bahwa Betty adalah beziter yang beritikat buruk, sebab ia sebenarnya sudah mengetahui bahwa ia bukanlah pemilik dari jam tangan tersebut. Baik, saya akan menambahkan sedikit dari jawaban sebelumnya. Kemudian antara Betty dan Shirley harus menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, yaitu dengan cara Betty harus membayar atas kerugian Shirley. Hal ini diatur dalam pasal 579 KUH Perdata di ayat 2 bahwa pemegang bezit beritikat buruk berkewajiban untuk mengganti segala biaya, kerugian, dan bunga. Sekian, terima kasih.
Baik, lanjutan dari Taskia, Charlie pun harus mengembalikan jam tangan tersebut kepada Betty dan Betty wajib mengembalikan jam tangan tersebut kepada Anis sebagai wujud tanggung jawabnya terhadap Anis sebagai pemilik asli dari barang tersebut, yaitu jam tangan. Begitulah jawaban dari kelompok kami sampaikan. Terima kasih.